Ibu kaum muslimin dan muslimat, al-hadirin wal hadirat wal musyahidin wal musyahidat, jemaah Masjid Bagus Salam Kampung Bau Dayak yang memuliakan, menghormati dan mencintai. Alhamdulillah, kembali Allah mengizinkan kita untuk sama-sama hadir di rumahnya yang mulia ini, yang datang kepadanya menghapuskan dosa, meningkatkan derajat kita, dan menjadi saksi bagi kita di akhirat nanti, yang akan meringankan kita dan memberatkan timbangan kebaikan kita. Mudah-mudahan hati kita senantiasa bersyukur sehingga nikmat ini selalu Allah berikan tambahan dan kita menikmati keberadaan kita di tempat-tempat seperti ini. Semoga salawat dan salam senantiasa kita ucapkan untuk Nabi besar junjungan Allah, karena jasanya tidak terhingga, tak terkira, dan mengucapkan salawat dan salam kepadanya juga adalah sumber kebaikan pula bagi kita. Allah berikan ampunan, Allah berikan rahmat. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah SWT. Mohon maaf ya, semoga walaupun sehat lagi malam tak ada di Pai itu yang malam kau susah di Dayak sih. Mau Pai enggak, Dayak enggak, jadi di botang-botangnya. Kemudian bos itu tambah botang. Nah, dan mohon maaf juga kemarin tidak bisa pulang orang ujian. Semoga yang mudah-mudahan kita Allah berikan ampunan dan rahmat, insyaallah taala. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan tentang sunanus salah, sunat-sunat salat, yaitu diantaranya adalah al-jahru bil qiraati fi salatil fajri wa salatil jum'ati wa salatil idaini wal istisqa'i wa fi rak'atayn al-ulayayn min salatil maghribi wal isya, yaitu yaitu menjaharkan membaca surat, menjaharkan bacaan Al-Fatihah dan surat atau ayat-ayat Al-Quran di dalam salat subuh, dan salat Jumat, serta salat 2 hari raya, Idul Fitri dan Idul Adha. Taqabbalallahu minna minkum. Dan salat istisqa, dan salat 2 rakaat pertama salat maghrib dan isya. Ada yang mungkin tak disebutkan oleh Syekh, termasuk salat gerhana bulan atau gerhana matahari. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang lainnya atau termasuk juga salat malam, salat sunat malam seperti tarawih yang khusus di bulan Ramadan, atau salat tahajud, atau salat witir, salat tahajud dan witir. Itu dibacaannya disunahkan untuk dijaharkan, bagi imam dan bagi yang salat sendiri. Tapi tidak ada Jumat seorang ni ya.
Ada yang salat Jumat seorang? Tidak. Kemudian kalau ada yang salat subuh seorang? Oh banyak ya. Banyak ya. Nah. Jadi kalau salat Jumat mesti bersama. Kalau salat tarawih ada seorang? Hah? Tidak tarawih nama seorang dulu. Berarti kalau ada yang salat tarawih seorang, tidak tentu dia dulu. Salat tarawih wajib berjamaah. Tidak tentu dia. Kalau tidak tarawih tidak berjamaah itu namanya salat malam. Jadi tidak salat tarawih. Jadi kalau nak salat tarawih, salatnya berjamaah. Dan hanya ada di bulan Ramadan. Adapun yang ulama menyebutkan boleh tidak seseorang salat di rumahnya tarawih, itu maksudnya dia berjamaah dengan keluarganya. Tapi kalau salat sendiri tidak disebut dengan salat tarawih. Ada yang salat tarawih kini lah seorang-seorang. Hah? Hah? Dan dia pun tidak boleh dah. Tidak boleh yang seorang dah. Ya tarawih itu salatnya berjamaah dan khusus di bulan Ramadan. Kalau salat sendiri namanya qiyamu Ramadan. Apa dia wangi kan? Nama je berubah namanya. Dan salat malam tetap disunnahkan di Ramadan atau di luar Ramadan. Tapi kalau nak sesabit tarawih mesti berjamaah. Alah. Kalau tidak berjamaah namanya salat malam atau qiyamu Ramadan. Berapa halunya? Tak ada asal dia salah faham lah. Awak nak buat je tapi nak punya awak. Hah? Tak pernah nak tu kini dong. Makanya di dalam bulan Ramadan itu ada beberapa salat, ada qiyamu Ramadan. Qiyamu Ramadan dengan kah? Engkau tak hilang lali ah. Ada namanya qiyamu Ramadan. Jadi setiap salat di malam hari Ramadan namanya qiyamu Ramadan. Ini nama umumnya. Termasuklah di situ salat-salat wajib dan sunat. Salat wajib dan sunat sejak terbenam matahari sudah disebut dengan qiyamu Ramadan. Makanya ketika mau tanya patak amalan terbaik di malam Lailatul Qadar, apanya kak? Hah? Salat apa? Apa? Maghrib dan Isya. Makanya kalau sahabat tak pernah baca, tak guru salah, awak tak ngaji. Jadi amalan paling utama di malam Lailatul Qadar tak berdoa dah. Tidak baca Quran dah, tapi salat Maghrib dan salat Isya. Hah? Kak, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ha, baik kau dah lah jalan lihat lah. Lamun yang lain belakang. Akak tu dah habis dia nunjuk. Nah, jadi ketika tuan-tuan nak dapat pahala terbaik di malam Lailatul Qadar itu, maka jangan lupa solat Maghrib dan solat Isya tu harus diutamakan. Kalau sampai abang dah apa musaji mugai dia tulang. Bang Lailatul Qadar gaya ikuti amalan terbaik malam kau ya. Maghrib dan Isya. Tarawih itu tambahannya. Bukan sedikit pula pahalanya, tapi lebih besar pahala Maghrib dan Isya. Jadi kalau ni duit Ramadan soalan nang-kanang tu mah. Nang-kanang tu bahwa yang paling utama amalan di malam Lailatul Qadar adalah salat
maghrib dan isya. Bila mulai Lailatul Qadar Ustaz? Bila mulai malam? Malam bila mulai? Setelah terbenam matahari. Kalau lah terbenam matahari mulai malam. Kalau malam tu Lailatul Qadar lah mulai tu. Makanya amalan terbaik malam itu adalah salat maghrib dan isya. Nah, sudah itu ada namanya qiyamu Ramadan, yaitu qiyam, yaitu mendirikan malam Ramadan. Nah, ada di antaranya adalah salat Ramadan, salat tarawih, dan itu khusus di bulan Ramadan. Bila dilakukan? Setelah isya sampai bila sampai jam 9 je. Lewat jam 9 lagi wangi jemaah. Tak pandai tuan-tuan je imam dia. Kalau dia kalau penceramah je cuba yang panjang. Yang panjang jelas. Nah, kan dia mama tepuh yang panjang ceramah awak lelitak aja nya. Nah, padahal boleh makan sampai ceramah aja kan. Jadi kaum muslimin dan muslimat rahmati Allah. Jadi tarawih waktunya setelah isya. Tapi kalau nak tahajud, lolok dahulu. Boleh tahajud malam tu? Boleh. Boleh tarawih? Boleh. Boleh witir? Boleh. Jadi apa kat pilih? Apa kat pilih? Nak tarawih? Berjamaat ya. Kalau nak qiyamul lail atau tahajud, boleh seorang. Boleh jemaah, boleh seorang. Witir, boleh jemaah, boleh seorang. Kalau tarawih, tarawih mesti sama. Fahamnya? Faham tak? La, alhamdulillah. Tu kalau tanya keadaan mana Abdul Kamitino rumah tu kamu saji. Itu pertanyaan tadi doh. Itu pertanyaan. Ya, Abdul Duma. Walaupun tak tarawih. Tapi nak tarawih. So siapa jadi imam? Kok abang jadi imam? Iso nang apa core manje kan? Apa itu kamu saji? Kaum muslimin dan muslimat rahmati Allah. Jalan dah. Alhamdulillah. Nyanda. Mana afdal salat tu di akhir malam atau di awal malam? Salat sunat. Di akhir malam lebih afdal. Kau bisa tarawih itu diakhirkan ancak mana? Mana tentu sok. Kan nak cuba tuan-tuan kan buat sahur kami. Itu salat tarawih mulai jam 2 sampai jam 4. Sudah itu mau sahur. Seperti kata Umar, lallazi tanamuna anhu khairun minal ladzina taqumuna. Sesungguhnya waktu kalian tidur padanya itu lebih afdal salat itu didirikan daripada sekarang yang kalian dirikan. Tetapi karena Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih dan Penyayang, maka dibolehkan untuk dilakukan di awal malam. Di awal malam. Nabi pernah melakukan di awal malam? Iya. Bila selesai jalan sahur. Bila selesai menjelang sahur. Jadi buat jemaah adanya malam pertama salatnya berjemaah orang-orang yang sahabat bersama beliau salat tarawih. Selesai seperti kata sahabat seperti Anas mengatakan hatta kidna nafqidu al-khair atau yafutuna al-khair. Hampir-hampir kami tidak mendapatkan al-khair. Al-khair di sini maksudnya adalah as-sahur. Hampir tak sempat makan sahur. Padahal sahur mereka ciknya yang roti, jadi yang kurma, jadi yang
ayu atau susu. Kalau sampai bawa andang lah dulu mah enggak kan dapat dah. Nah, alhamdulillah. Kalau mungkin dah kalau nak capek masak Indomie atau Supermi lah ya menjelang sahur. Nah, jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Di malam kedua Nabi jemaah lihat dilakukannya sampai tengah malam. Sampai tengah malam selesai Nabi. Sahabat bilang, "Ya Rasulullah, laula nafaltana baqiyata lailatina hadhihi." Apa dia tidak sampai habis condong potong? Apa tidak sampai habis condong potong sampai jelang sahur. Di sinilah Nabi memberikan keringanan, yaitu man shalla ma'al imami hatta yansarif kutiba lahu qiyamu lailah. Siapa yang salat bersama imam sampai selesai dituliskan pahala salat semalam suntuk. Jadi kalau lah salat sama imam, insyaallah sampai selesai dihitung salat semalam. Begitulah Allah SWT memberikan keberkahan di malam-malam bulan Ramadan tersebut. Walhamdulillah. Tapi yang syahidnya mereka boleh Nabi salat sampai tengah malamnya minta tambah. Kalau awak itulah bezanya ajarnya. Awak lebih sajam sekali lah minta kuang. Nempara ganti imamnya. Dak ada ancak begitu bacaan dah. Caklah dak ancak bacaan potong copek sudah. Hanya memang kalau lah dak ancak bacaan imam dak copek jo sudah dah. Iya, saya jalan dunia. Kalau nak ajak baca imam nak copek sudah juga. Kan ya? Allah musta'an. Baik. Jadi kembali kepada tadi bahwasanya di antara sunnah atau yang disunatkan dalam salat adalah menjaharkan membaca Al-Fatihah dan membaca surat atau ayat di salat subuh, di salat Jumat, salat 2 hari raya, kemudian 2 rakaat pertama di waktu salat maghrib dan isya, kemudian tambah lagi salat tarawih, salat gerhana, salat istisqa dan lain-lainnya. Juga dijaharkan Al-Fatihah dan membaca surat. Kenapa kita lakukan? Ya, kalau pertanyaannya kenapa? Beginilah diajarkan. Beginilah diajarkan oleh Nabi alaihissalatu wassalam. Jadi kalau orang dulu nanyanya kenapa dilakukan? Jawabannya karena lima warada fil hadis. Karena Nabi SAW menyebutkan dalam hadis. Dan ini seperti Imam Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni bahwasanya ini ijma' ulama. Ini adalah tidak ada khilafnya bahwa disunatkan jahar dan tidak diwajibkan. Disunatkan dan tidak diwajibkan. Andainya imam lupa menjaharkan, maka tidak ada konsekuensinya. Tidak ada mesti sujud sahwi dan tidak pula berdosa. Tidak ada sujud sahwi dan tidak pula berdosa. Tapi kalau seandainya dia lupa dan diingatkan oleh makmum, maka dia membaca dari atau sampai di mana dia membaca waktu sir tadi. Biasanya nanti salat isya imam abu membaca Al-Fatihah lah sampai ke iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tapi no aja. Sudah itu diingatkan oleh jemaah. Bawa cara mainan? Jahar cu gitu. Itu tu bercakap nama batal salat dah. Subhanallah bisa dengan subhanallah, atau dibacakan kepadanya alhamdulillahi rabbil alamin, dijaharkan bacaannya. Tak jawab deh, lepas itu lah. Tak jawab deh, lepas subhanallah 3 kali, tapi tidak juga beliau ini ya kita ikuti saja. Ya mungkin beliau lupa. Dan tidak mesti atau tidak boleh mengulang.
Misalnya sampai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, baru teringat lupa jahar, maka dia lanjutkan apa lanjutnya? Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Karena tidak boleh mengulang sesuatu yang sudah dimulai dan sah. Jadi tidak mesti diulang lagi dari alhamdulillah, tapi lanjut dari di mana dia selesai tadi. Kalau sudah selesai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka dia membaca ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, dan selanjutnya. Kemudian dilanjutkan dengan membaca ayat atau membaca surat setelahnya. Dan ini dasarnya adalah perbuatan Nabi alaihi salatu wassalam. Dasarnya adalah perbuatan Nabi alaihi salatu wassalam. Kalau dikaji hikmahnya kenapa? Wallahu alam. Dan dari hikmahnya kan salat malam ini mulai dari maghrib, kemudian isya, kemudian subuh, itu rentan orang mengantuk. Sah? Rentan atau uang ponek kan bakojo sahi sah, kemungkinan untuk ngantuk ada, maka dibacakan dengan jahar supaya membangkitkan semangat. Makanya dipilihkanlah seperti kata Nabi alaihi salatu wassalam, ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah. Yang menjadi imam bagi suatu kaum itu yang paling qari di antara mereka. Yang paling qari di antara mereka. Para ulama, para fuqaha berbeda dalam menafsirkan aqra'uhum di sini, apakah ahfadhuhum yang paling hafiz atau ahsanuhum qira'ah, atau yang lebih bagus bacaannya. Yang bagus bacaannya. Wallahu alam, kalau bisa dua-duanya itu yang lebih diutamakan, lebih banyak hafalannya dan lebih bagus bacaannya. Karena memang kalau dijaharkan memang untuk dinikmati bacaannya, supaya ada keinginan mentadabburi ayat dan menghayatinya. Sebab kalau lamun kita membaca ya cara tadi dia cara sudah capek dia kan bezo salat di Masjid Haram, Masjid Nabawi dengan salat di sebagian masjid kan, nah bezo. Bahkan di antara imam-imam itu sendiri terjadi perbedaan rasa. Kan ya Jo? Kalau sesudes asal buang-buang ada kan? Kalau sebenarnya dia ayun-ayun ada. Jadi surah lain pula. Jadi rata-rata mereka punya daya tarik karena bacaan mereka yang bagus. Bacaannya yang indah. Jadi kalau imam juga seperti itu. Bahkan mungkin sebagian kita mencari imam fulan di masjid itu, kenapa situ salat? Dia imamnya bacaannya bagus. Tidak tahu panjang lah. Kan ya? Tapi kalau tidak bagus, mak nak kena lomo seorang. Kan ya? Saya ngantuk tengah baca, apalagi tambah awak ngantuk. Allah musta'an. Jadi harus begitu. Maka aqra'uhum yang paling qari. Makanya dan itu sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, bahwasanya Allah mencintai orang yang membaca Al-Qur'an dengan suara yang indah. Laisa minna man lam yataghanna bil Qur'an. Tidak termasuk golongan kami, kata Nabi, orang yang tidak melagukan dengan baca Al-Qur'an dengan suara yang bagus. Ini juga sekaligus perintah kepada kita untuk belajar tahsinul Quran, tahsinul qira'ah. Siapa yang belum belajar tahsin, belajar. Karena sesungguhnya kita yang mahir baca Quran bersama al-kirami as-safaratil kiramil barara, bersama para malaikat yang mulia, malaikat yang taat. Dia mencari dan suka mendengarkan bacaan kita tersebut. Dan orang yang mahir itu diberikan Allah derajat yang lebih tinggi. Jadi termasuk ahlullah wa khassatuhu, yaitu keluarga Allah dan orang-orang dekat dan spesial di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya walaupun sudah tua kita, dah tua pun mesti belajar tahsinul qiraah. Mesti belajar tahsin Quran.
Dan yang sudah bagus bacaannya jangan segan-segan untuk mengajarkan, karena khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Ya cu harus punya murid juga. Kan banyak muridnya. Lain kan? Alhamdulillah. Kan maju ngaji tu lah. Alhamdulillah. Kita belajar dari bacaan-bacaan yang bagus-bagus tersebut. Nah, kalau lama dulu so belajar, dahulu kawan dan main keler, dia tu kini lama jawab aja kan, misal kan. Ya, kan jangan adalah suatu contoh itu, boleh apa nomor? Melalui video, melalui apa? Belajar melalui YouTube misalnya, melalui video kita ikuti. Cuman tak sebaik guru yang hadir menyimak bacaan kita. Jadi ikutnya sesudah misalnya Alhamdulillahi Rabbil Alamin, nyawa lah pas wanaunya kan dia nyawa, oso-oso nyawa, ya oso-oso nyawa, kasan lengeleng jonang sudah semenolok kan. Nah, jadi tidak bisa. Jadi baru tahu kita bahwa kita itu bacaannya benar atau tidak, bukan perasaan kita, tapi dibawa ke depan orang yang ahli qiraat, ahli dalam membaca, baru tahu kita. Seperti yang bersahabat ini kau pengalaman pribadi, kadang dahulu satu di mana saya sampai tingkat RT semua sabak dulu kan tilawatul Quran, sampai tingkat RT juga tidak ada yang ada ini sampai tingkat RD juga ada, dan nyelapilah tingkat desa tidak lah untuk baca bacaan tilawah. Tapi kalau untuk cerdas cermat, alhamdulillah sampai ke nasional mah jadi wakil Riau. Tapi kalau untuk bacaan uangnya ancak-ancak orang menjual ancak-ancak bacaan kan, ancak-ancak tilawah tu ngaku je dah lah. Tapi kalau di secara Quran sampai tingkat kabupaten. Tapi untuk cerdas cermat di 3 tahun itu juara 1 tahu di Provinsi Riau, perwakilan Kampar. Sampai ke nasional di Jogja tahun 91. Masalah dengan sound system tidak kan pertanyaan dulu. Jadi akhirnya di nomor di soal rebutan tidak apa jawab nya, tidak obir pantulan suara entah sengaja dibuat ruang, entah memang itu nasib kami ya. Di grup B itu tidak jauh soal pantulan, setiap soal minta diulang bacaan. Kalau rebutan kan ada ulangan lah. Kalau yang paket alhamdulillah tak jawab sodoh ya, 8 soal 8 itu nilai. Nanti buat rebutan tak apa jangan so nganggu jawabnya tapi apunya walau dia lah tantura awak bangat lah itu tak lah komplain lah. Nah ala kulihan sampai semifinalnya alhamdulillah. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, bacaan waktu di Darun lah dianggap juga biasa jadi imam. Pergi ke Jakarta di Lipia, sekali disuruh dia kawan kalau musafir kan awak jadi imam. Kalau ancak timur kan, kalau temu so ancak no bacaan daerah. Sampai di Madinah, kodoklah jadi imam Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Imam contoh tadi, imam jamaah talambe. Imam jamaah talambe. Di antara makmum tu mungkin dia nya dah ancak bacaan, nang bacaan awak betulnya ke. Datang orang Mesir ke kan, Masya Allah je kan, anjak bacaannya. Datang orang India, Pakistan, Masya Allah je kan. Sudah itu, baru duduk depan Syekh Ubaidullah Al-Afghani waktu itu, ahli qiraat, Masya Allah. Tidak lulus dan Fatihah sekali 7 kali bukan. 7 kali bukan lulus dia. Mati ya buya kali je kan. Bayangkan cu, 7 kali duduk. Boleh diluluskan masalah di dhad. Ini mazhabnya dhad itu harus ada habs, harus ada rakhawa. Kalau dhad awak kan berdotak kan, waladhdal ni kan, ini tidak harus lunah seperti za. Itu mazhab beliau. Jadi di situ konewa, di situ lama je. Nah, 7 kali mula benar. Itu tiap ini itu saja sambil dan tak tapik bacaan nanti. Tiap tak kalah. Ni ngaji juga nak baca. Nah, dan terpaksa dah buat ke guru dan walhasil kaum muslimin kita memang harus belajar, harus belajar.
Dan alhamdulillah media kini sudah sangat banyak. Tapi media itu harus hasilnya ditunjukkan ke yang ahli. Alhamdulillah ahli qiraat di kita sudah banyak. Ahli baca Al-Quran sudah banyak. Bahkan ma'had tahfiz sudah banyak. Majlis tahsin sudah banyak. Entah kalau di kampung lah ada majlis tahsin Quran Allah. Alhamdulillah harus ada. Hah? Abi takui aja. Itu biasa orangnya. Lo mulu takui sudah itu nama biasa nak amu sudah insyaallah. Ya kita azan dulu nam. Allah benar. أشهد أن لا أشهد أن لا أشهد أن لا أشهد أن لا حول ولا لا حول ولا لا حول ولا لا حول ولا الله أكبر الله وأنا أشهد أن لا إله إلا الله اللهم رب أنت وتعالى. Baik kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Sedangkan yang terakhir di antara sunnah-sunnah salat itu adalah yaitu al-israr bil qira'ati bil dhuhri wal asr wa bil thalithati min al maghrib wal akhirataini min al isya wal jahri fi mawadi' al jahri wal israr fi mawadi' al israr mujma'un ala istihbabihi wal aslu fihi fi'lun nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah yaitu israr mensirkan bacaan Al-Fatihah dan juga bacaan surat serta ayat di salat zuhur dan asar. Salat zuhur dan asar dan rakaat ketiga salat maghrib serta 2 rakaat terakhir salat Isya. 2 rakaat terakhir salat Isya. Jadi menjaharkan
di tempat-tempat jahar dan mengistirkan di tempat-tempat sir itu adalah berdasarkan sunnah Nabi SAW, dan tidak ada khilaf di antara para ulama dalam masalah ini. Tidak ada khilaf bahwa pertama itu disunahkan, yang kedua dari sisi hukumnya adalah sunat, Nah, dan masuk pula di dalamnya adalah membaca Al-Quran atau membaca ayat di rakaat setelah Al-Fatihah di dua rakaat pertama. Ini kemarin sudah disebutkan, ada yang mengatakan wajib dan ada yang mengatakan sunat. Adapun Al-Fatihah adalah rukun dari rukun-rukun salat di setiap rakaatnya. Seperti kata Nabi SAW, la salata liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab. Tidak sah salat seseorang yang tidak membaca Al-Fatihah. Cuma kemarin sudah kita sebutkan khilaf ulama dalam salat jahar atau salat jahar, atau ketika jahar imam membaca Al-Fatihah, apakah makmum mesti atau masih wajib membaca Al-Fatihah atau tidak. Terjadi khilaf di antara para ulama dalam masalah ini, dan pendapat yang rajih wallahu alam adalah tetap wajib. Dan ini pendapat kebanyakan ulama. Karena hadis Nabi SAW, la salata liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab. Tidak sah salat seseorang yang tidak baca Al-Fatihah. Dan adapun hadis man shalla ma'al imam fi qira'atil imami lahu qira'ah, siapa yang salat bersama imam maka bacaan imam sudah menggantikan bacaannya, itu adalah pada bacaan ayat atau bacaan surat. Wallahu a'lam. Dan demikian, alhamdulillah selesai masalah sunat-sunat salat. Dan mungkin di antara yang tak disebutkan oleh Syekh termasuk juga menambah bacaan setelah i'tidal, setelah baca Rabbana walakal hamdu, Rabbana walakal hamdu, ditambah dengan Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi mil as-samawati wa mil al-ardi wa ilmil ma syi'ta min syai'in ba'du. Ini sunnah. Dan Nabi SAW ketika mendengar itu dari seorang sahabat, lalu setelah selesai salat dia tanya, siapa yang tadi yang membaca ini dan itu? Katanya, sahabat saya. Nabi mengatakan, ra'aitu bid'atan wa thalathina malakan yabtadirunaha ayyuhum asbaq. Saya melihat lebih dari 30 orang malaikat berlomba mencatatkannya. Berarti menunjukkan itu keutamaannya. Jadi oleh sebab itu ada baiknya sekali lagi, khususnya imam, jangan terlalu cepat untuk merunduk. Pastikan jemaah sudah berdiri tegak i'tidal. Karena tidak jarang jemaah dan imam ketika membaca Sami Allahu liman hamidah tanpa jedah yang cukup, dia sudah mulai merunduk untuk sujud. Kadang bahasa Malaysia imam jo makmum bodoh kata, imam lada turun. Itu para imam tolong diperhatikan itu. Ya, makanya supaya jangan cepat, maka ditambah dengan Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du. Kata tambah lagi, la mani'a lima ataita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Ada yusoleh ahlus sana'i wal majd, ahlul majd as-sana'i wal majd kulluna laka 'abd. Naam, haqqu ma yaqulu 'abdu kulluna laka 'abdun. Tambah jeleh, Allahumma ighsilni bil ma'i wal thalji wal barad, dan seterusnya. Jadi doa i'tidal yang paling singkat kan Rabbana walakal hamdu. Imam bacakan tadi Sami Allahu liman hamidah.
terus makmum baca Rabbana walakal hamdu. Itu cukup ya, dan itu sunat. Kalaupun tidak dibaca juga tidak masalah, tapi bagi imam baca sami Allahu liman hamida wajib, sebab itu menggantikan takbir al-intiqal. Kalau baca sami Allahu liman hamida tidak habis doang dah kan ya, makanya itu wajib sami Allahu liman hamidah. Sedangkan membaca Rabbana walakal hamdu itu adalah sunat. Sunat apa wajib? Sunat. Baik. Dan menambah dari bacaan itu juga termasuk sunat, wallahu alam. Baik, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, termasuk juga di antara sunat tapi bukan qauliyah tapi fi'liyah, yaitu ketika ketika ruku itu tangan, jari jemari tangan direnggangkan di atas lutut, bukan di bawah lutut dan bukan pula di paha, tapi pas di lutut. Dan ingat ketika ruku itu supaya punggung itu lurus, sehingga disebutkan kalau diletakkan air atau bejana berisi air di atas punggung itu dia tidak tumpah. Kalau bobo sekali golet nanti punggung tu, kalau mesti terserak berarti alun semprono duina, dengan tetap posisi kepala dengan punggung sama lurusnya, tidak didongakkan begini dan tidak pula ditekukan ke bawah. Kalau didongakkan ada beralasan supaya tetap menghadap kiblatnya, sehingga muka madok ke depan, tidak ke sampai sujud. Kalau gitu ketika sujud mau corok. Tuan-tuan, ini masalahnya memang kadang-kadang masuk pikiran di dalam suatu amalan mempersulit amalan. Oleh sebab itu maka kita disuruh mengikuti. Sama dengan orang yang mengatakan asal tatung sungkuit kau yang sekali tidak asal sujudnya. Itu tahu dengan alasan apa? Karena sujud, anggota sujud harus menyentuh lantai. Tapi kalau gitu bukan lutut. Kalau gitu lutut lewat tahu je lantai? Kan tak lah. Itu disenset je lah. Nak boleh nampak? Tak. Ini kadang-kadang ada orang sebagian tadilah karena ilmu lebih banyak ra'yunya, lebih banyak pendapatnya daripada riwayatnya, daripada asarnya. Khutbah Jumat tak sah kecuali dengan bahasa Arab. Dengan bahasa Arab. Dan salat dan khutbah Jumat itu adalah pengganti 2 rakaat salat. Oleh sebab itu tak sah kecuali dengan bahasa Arab. Tetapi tanya kayaknya salat di antara rukunnya adalah menghadap kiblat. Berarti khutbah tak sah kecuali nya wajib danya khutbah bahasa Arab sebab dalam keadaan salat. Tentu sebenarnya salah satu rukun utama salat adalah menghadap kiblat. Kalau gitu khatib khutbah wajib. Kalau sampai khatib khutbah menghadap kiblat, kenapa enggak apa-apa? Membelakang jawab khutbah. Jadi itu makanya tidak boleh main akal-akalan saja gitu. Sebab sudah masyhur dari dulu bahwa para sahabat ketika mereka berdakwah ke tempat-tempat lain di negeri-negeri yang tidak pindah, yang orang Islamnya belum bisa berbahasa Arab, mereka berkhutbah dibolehkan khutbah dalam bahasa tempatan, dalam bahasa tempatan. Oleh sebab itu maka dibolehkan khutbah dalam bahasa tempatan. Boleh tu bahasa acuh, ancak mana? Kalau memang dipastikan di situ yang paham semuanya bahasa acuh, ancak mana tu? Ala apa nak khutbah bahasa acuh kawak? Cuba sekali nak khutbah ke acuh. Tapi yang lucu le galak lah. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Nah, jadi meletakkan tangan
atau jari jemari tangan di atas lutut dalam keadaan direnggangkan, bukan diginikan, direnggangkan. Mufarrajat al-asabi'. Ini di antara sunat-sunat yang, dan ini juga sabit dari hadis Wa'il ibn Hujur dari Nabi alaihi salatu wassalam, kan Rasulullah SAW iza raka'a farraja asabi'ahu. Nabi SAW apabila rukuk merenggangkan jari jemarinya ketika diletakkan di atas lututnya. Kemudian ingat bahwa sebagian orang rukuk dalam keadaan sikunya diinikan, tidak diluruskan, padahal harus diluruskan. Jadi rukuk begini posisinya di atas lutut, bukan begini. Kan sebagian begini kan, enggak. Dan ini yang mengatakan begini rentan untuk menekuk kepala lebih ke bawah daripada yang begini. Dan Allah sudah siapkan tangan kita, sudah ciptakan tangan kita pada umumnya. Kalau letak di atas lutut dan lurus, maka punggung juga akan ikut lurus. Tapi kalau kita tidak luruskan, maka punggung tidak akan lurus ketika rukuk. Cucu bocor. Hah? Nelacan apa betul? Enggak kan? Harus diluruskan. Nah, hadza wallahu ta'ala alam. Ada yang mau ditanyakan berkenaan masalah? Terkait sunat-sunat tadi kan tadi sampaikan beberapa sholat, dan kami tentang kajian di Siko ada menyebutkan sholat awabin. Jadi kami coba jadi memahami, nampaknya ada perbedaan pendapat terkait sholat awabin itu. Ada yang mengatakan sholat duha, ada sholat anima maghrib yang bisa. Dan bahkan dalam kajian itu disampaikannya fadilahnya itu 20 tahun. Itu dapat status hadis itu serta hukum sholat awabin itu. Sekian, terima kasih. Baik. Barakallahu fikum. Yang sahih salatul awabin adalah salat duha. Itu sabit dari Nabi alaihi salatu wasallam. Adapun salat al-awabin yang itu boleh juga dengan cara tertentu. Dengan membaca bacaan khusus, dengan cara khusus, dan ini tidak ma'ruf, tidak diketahui dalam riwayat hadis dari Nabi alaihi salatu wassalam. Maka ini termasuk cara-cara yang tak ditemukan kecuali dalam kitab-kitab seperti dalam subhanallah, Zakhiratul Asrar, yaitu pembenaran rahasia-rahasia. Artinya solat-solat yang tidak diketahui oleh para ulama pada asalnya, lalu dibuat dan dikarang oleh orang, lalu masuk dari bagian salatul awabin. Nah, pada ini salatul awabin ini. Nah, kan berbeza salat lain, beza dengan salat lain. Baca di rakaat pertama mungkin al-ikhlas berapa kali? Enggak. Pas 6 kali. Di rakaat kedua? Lalu alhamdulillah. Memang ini tidak pernah didapatkan dalam catatan hadis manapun. Dalam kitab-kitab hadis tidak ditemukan. Berarti bukan dari Nabi alaihi salatu wassalam. Dan yang saya temukan hanya dalam kitab tadi, yaitu Zakhiratul Asrar atau semisalnya kitab tadi, dan itu kitab ditulis oleh orang-orang sufi. Dan orang sufi ma'ruf suka mengarang-arang amalan. Jadi kalau lumayannya sufi, kalau sufi luar negeri pandai bahasa Arab, sehingga ditulis kitab dah. Masyaallah salah satu kitab. Jadi ketika ada yang mengatakan tidak ada, lalu dianggap tidak tahu. Bukan tidak ada, maksudnya tidak ada dalam sunnah Nabi. Bukan tidak ada ulama yang mengatakannya, ada orang yang mengajarkannya, ada orang yang mengatakannya. Dikatakan tidak berilmu, dia mengarang kitab pula, sah. Tapi apakah semua kitab isinya ilmu yang benar? Tentu saya tidak. Paham tak?
Jadi tidak dikenali sebanyak ini kitab tentang salat ditulis oleh para ulama, ulama fikih kita, ulama hadis kita. Tidak ada cara salat yang seperti ini. Tidak ada cara salat yang yang seperti ini. Maka dianggap sebagai salat yang ganjil. Sama dengan salat raghaib juga seperti itu, salat yang dikarang oleh orang. Kemudian dibuat hadis lalu dinisbatkan ke Nabi alaihi salatu wassalam. Hadza wallahu taala alam. Jadi oleh sebab itu tidak usah disibukkan dengan salat al-awabin tersebut. Lah, kan salat duha. Ada salat duha. Wallahu taala alam. Baik. Apa nampak praktekan? Alhamdulillah logi curun. Lalu sampai praktek lo sampai dasar. Nah, itu salah satu bukti bahwa hadis ini tidak sahih. Lebih dari pahala salat 12 tahun. Salat duha, salat isya ada sampai macam itu pahala. Salat subuh sampai macam itu pahala. Sama dengan orang yang mengatakan atau hadis palsu, barang siapa yang mencintai seorang habib, ya, sama pahalanya dengan 70 orang nabi. Ya tu orang jadi nabi doh. Tu hanya dia mencintai habib langsung dapat pahala 70 orang nabi. Itu tanda mustahil. Bahkan para ulama sepakat mengatakan barang siapa yang meyakini suatu amalan lebih baik dari amalan Nabi, keluar dari Islam. Satu orang Nabi cuma, apalagi meyakini amalan yang lebih abdul daripada 70 orang Nabi, lalamu pairu. Jadi jangan sembarang memalsukan riwayat kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Dia pahala 2 tahun ya. Nah, baca tak? 2 dia lah biasa saja. Iya, 50 betul. Nah, ada yang pahala 50 tahun. Akhirnya mereka solat itu dibuat itu lain tak dulu dia. Itu tanda batilnya. Bahwa pahalanya berlebihan. Dan syaitan tahu kita ingin memang suka diiming-imingkan dengan janji-janji palsu. Kan ya? Kalau lah nawo janji palsu tu semuanya tak kicuawa. Store piti 2.000, balik 4.000 dalam seminggu. Tentu tergiru. 2 juta songa, balik 5 juta dalam sebulan. Tak cinan curah. 2 juta songa, balik 5 juta dalam sebulan. Setor bulan pertama lancar, bulan kedua lancar, bulan ketiga hilang ono. Nanti kadang dulu apa nama speed apa? Ada dulu speed cash atau apa namanya? Semuanya banyak ustaz kanai. Iya ustaz tabok. Ustaz tabok. Dan di bawah dia tidak ada muat. Dan semakin godang untung dan cair. Nya tidak bisa ada 2 nombor untung dan 1% lebih kecuali Allah Ta'ala. Kalau manusia apa pengicur asli. Paham tak? Panan mambiak piti kiman uang dari Malaysia di Bang P6 batu darun ini kan kodok mama kamu nangin belok dan enggak di Malaysia tu. Jadi banyak itu tu piti uang. Tiba menawarkan apa? Piti kunonya. Kalau dijual ke apa 2 miliar ke paknya. Tapi ke apa 2 juta aja lah nya. 2 pian dan awali dia. Piti 2 miliar, jual dia 2 juta. Cahaya jawab. Cahaya tu tuan? Kalau cahaya tu kita kicau. Tu kita kicau. Nyawa. Tu dia tahu. Makanya terlalu awak tadi ya. Dia tahu. Wah kau tak terkejut di situ. Dulu bos gagak hitam
Kadang-kadang bos gaya hitam lah. Ada dulu suatu masa tu, ada orang yang spesialis lah tukang jual jam rado. Jam rado kan mahal. Iya. Rado, tahu tu jam radonya? Tak perlu ayam lah. Tak perlu tangkis lah. Jam rado tu mahal. Kalau kini Rolex semua tu. Rolex. Okey, Rolex lah. Rolex ya, mahal. Baik. Jadi kodok sasarannya penumpang-penumpang bus-bus belok ke Sumatera Barat. Yang kodok korban banyak di bus gagak hitam waktu itu. Tahun-tahun 70-an Mak. Dah lahir Mak lah ya. Wah, ni alulnya ya. Nah, 70-an lagi ada nak 70. Tapi bebek cerita tahun 90-an ada bebek cerita itu. Buaya kami di Jabang Kinang Citong. Jadi apa modusnya? Inya pulang Malaysia. Sudah itu di Cilo atau di apa dicul apa namanya? Di apa? Copet. Ada uang apanya? Hilang bang sodo. Cik jam kau tinggal le. Nya nak pulang. Rumah tan jauh misalnya, bukan pandai le nya nyebut. Rumah kau nak di Pasamannya tu gimana kan? Atau di Padang rumah. Sudah itu ya. Jadi cik kau tu lebuknya kau 7 juta kau nya. 7 juta dia, tapi dia anggota sosak. Caklah 2 juta pun 1 juta songan tak jopor. Tak ada piti dah yang golang tu bisa juga nya. Jadi apa nak dia mak tu ben. Mungkin ada hipnotis giganya kan. Golang, subang apa? Duko. Ben Siago dan diminta dari 2 juta, 1 juta songan atau 2 juta tadi. Dengan harapan ikut laku dijual 7 jutanya Muhammad kan memang mudah wano dirayu kan iya kan sawanto aja nya sampai bekor kau kapur kau bawa langsung jual kan 7 juta kan awak tadi balik 2 juta tu 1,5 juta nyamu je dia 1,5 juta mu je 1 juta mu tiap mu je jual nya 20,000 nya imitasi tak kena kunyang dah kan nengok bakilek tu Masya Allah. Banyak terkicur. Makanya pelajaran berharga tuan-tuan, kalau ada orang menawarkan barang terlalu murah jen cayo caklah ugi-ugi lah tahu lah waktunya caklah ugi nak beli cak boleh dan ni orang dan ni murah dan ni mahal mahal itu tiang. Hanya kadang-kadang dihipnotis tapu aku doa dia kan lamai mekui lah. Makanya jangan lupa setiap kaluma baca bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah. Jangan lupa. Pokoknya lupa. Setiap ayat baca bismillah. Kalau baca bismillah. Insya-Allah Allah lindungi. Allah lindungi kaum muslimat yang rahmati Allah. Tapi rumusnya jangan terlalu awak. Sebab kalau terlalu awak hati awak. Nah, pokoknya yang masal-masal jamu. Jadi banyak sebanyak-banyak orang terkicau tadi. Jadi nampaknya ada piti duma pakai gini, ada piti mondo pakai gini. Ini memang lancar pula. 2 minggu 3 minggu Masya Allah. Soal tu dapat 10 juta adanya. Akhirnya apa pinjam ni mak? Pinjam si kamu 50. Ada pinjam sampai 1. Sudah itu hilang. Lucu se-Indonesia lah korban ni. Sebanyak-banyak orang korban. Apa nama speed apa? Entah lupa orang nama. Dan jali ada lupa je dan banyak mambo. Kami lah boleh aja nya, ndak je nan. Itu judi tu. Itu judi. Nya nak mau ketahui ndak ada orang bisa memberi untung berlipat-lipat kecuali Allah Taala. Kalau manusia mencoba melipet-lipet memberi untung itu pengicu. Pada umumnya apa? Pengicu. Allah musta'an. Baik saya. Jadi demi air mata kan ada mayat. Tu di kuenya sudah itu. Tu
Nah, itu kan dia bopong. Nah, itu jadi keperluan lu dah salah. Ada lo nangin dak ayu mata. Ada lo menangin dak bayu mata. Hah? Iya, posolah. Najis ayu mata doh. Hah? Nah itu ingat yung maturo man kan mabayan dua-duanya. Hah? Ayo maturo ingat niya kan mabayan bulu no. Tanya ko mangke tanpa boy maya do deh. Hah? Gimana? Ma'asyiral kiram, berbicara dengan sesuatu itu harus dengan ilmu. Sampai kini tidak bosu dan bodoh. Dalil untuk mengatakan tidak boleh. Memang lain orang dunia sejak kecil dulu lah sabui dong. Dia sampai kena yang mati ndaknya. Tapi kini Allah ada dalil bosu dan lah. Ada bosu tuan-tuan. Zis, cari masuk ya. Nah, ini sedang belajar di Madinah, kita minta dia mencarikan nanti. Ada enggak larangan air mata mengenai orang yang hendak dikuburkan? Dan sependek ilmu dan ulum bosu dan lah dalil yang melarang itu, yang mengatakan bermudarat. Tapi kalau ulama mengatakanlah sebanyak-banyak asun. Mereka sabu ndak adornya kan dibuka lian buah kitab kan dan mereka nahu kitab dunia. Dah, bukan itu maksudnya. Tapi dalilnya. Ya dalilnya ada atau enggak? Perkataan ulama bukan dalil. Sebab masalah gaib. Adonolah lah sampai kokian. Balik alia togeda ayu mata kau dan dinyi payah masuknya. Ada. Togeda ayu mata kau ndak apik jawab pertanyaanmu karena kiranya. Dan ndak tantun dulu. Tapi cito tu lah lama beren. Sejak orang sekenek-kenek dahulu lah nawurnya. Sejak MDA dulu lah sabunnya. Ketika ada nangi mereka aja nak kono yang mata ndak aja. Enggak ada dunia. Buya-buyanya buih. Cuman dalilnya adun bosu dan lah. Dek selama banyak lah mengaji tentang ahkamul janaiz baik di sisi fikih maupun di sisi hadis. Indak lah bosu dalil. Buya awak sana. Ada bosu dalil yang kan? Hah? Lupa dari mamak lupa. Ada tak? Tak jadi ya? Dia. Wak minta ke nyaman cai ya. Ya. Dan masalah bukan masalah bukan tidak ada ulama yang mengatakan, bukan itu maksud saya. Beko karena jawab beko ada kitab menyanyi kan? Bukan. Tapi yang mengatakan itu dalilnya apa? Itu yang saya tidak jumpa. Semua tidak boleh mengatakan masalah gaib. Masalah syariat. Tidak boleh dimasukkan syariat kecuali yang ada dalilnya. Nah, jelas. Kalau misalnya nanti sesungguhnya mayat itu diazab karena ratapan ahlinya terhadapnya, mungkin diambil dari situ, ya, itu tidak tepat. Itu tidak tepat. Karena yang dilarang bukan menangis tapi meratap. Dan tak ada menangi kecuali bayu mata. Nah, kemudian diwajibkan yang boleh cium tapi tak boleh kena bayu mata. Nya sambil nangi itu sesuatu yang memberatkan, tak mungkin dilakukan. Mungkin tujuan waktu itu dulu supaya jen mata sore itu mungkin. Nya semakin buat ciumnya kau semakin nama itu awak. Makanya jen sampai kau ni bayu mata. Kalau hikmah itu yang dimaksud, wallahu alam mungkin. Tapi dari sisi hukum termasuk aja dalil. Tapi kalau ditakutkan dengan mencium tadi, dia akan meratap sehingga dilarangnya nangi. Ini kalau nangi pasti kono yumato. Kalau yumato tentu kono mayat tadi. Nah, kalau itu maksudnya, wallahu alam itu bisa diterima. Jale, sama dulunya dia motong kuku sonjo aida. Tongkok dia mau.
Apa dia sabui orang tua dulu? Sebab kalau motong kuku sonjai, nak mungkin ditama dah, mesti di apa nama? Di pelantau atau di jonjang. Nya dulu awak banyak imau. Lah biakanya si kau dulu banyak imau. Sah? Itu untuk kuku sonjai-sonjainya sonjai mainnya. Adik nawung pernah tangkau dia imau sonjai sanang masang kuku, akhirnya lahir bahasa kiasan itu. Supaya nanti jin tongkok dia imau. Mungkin wallahu alam. Sama juga dengan dulu orang tua mengharamkan nikah sesuku. Tentu dah ke alasannya? Hah? Nikah sesuku apa dia dilarang? Sampai kini kan masih tabu kan nikah sesuku kan? Apa dulu dia dilarang? Nya dulu awak sasuku do soma sodo rumah godang. Tentu nak lu ni duit tu toleh dia nak lu jual. Tak boleh kata tahu je lah. Tentu nak lu ni duit dia lu jual. Kan tak puasa dia awak soma godang dulu kan tak ada kan? Nah. Jadi soma awak sasuku setiap suku soma. Rumah dan godang oleh datu awak. Sudah itu di situ sodo. Kan alun acu duit tu lah alun lah. Jadi tentu di antara yang batino ada nama anak. Nama anak. Nan anak kau kan tak ke mana nunjuk rumah sodo noh. Dia titip anak ke yang lain. Yang namanya anak kalau awi menangi. Kalau nangi apa beh? Susu amaknya ya pulang-pulang lah. Akhirnya disusun lah dia yang lain. Macam itulah sebaliknya yang diganti mereka kalau benci makan. Sudah akhirnya sebanyak sepersusuan sesuku atau sepersusuan. Kalau sepersusuan tentu tidak dibolehkan menikah. Itu makanya dilarang menikah sesuku. Karena payah bebezong mana tidak nyusul mana yang menyusul. Sehingga untuk berhati-hati dulu datuk-datuk kita buat ketetapan sesuku tidak boleh menikah supaya jangan menikah dengan yang sesusuan. Jale. Kini ada macam itulah. Hah? Kini ada je lah. Tak ada lah. Andainya ada sepersusuan pasti diketahui. Sebab apa? Bisa dibedakan dengan yang lain. Oleh sebab itu kalau ada nak nikah sesuku, kalau ada nak nikah sesuku, kalau kini yang pas adalah dibolehkan. Tapi kalau tuan-tuan nak dondo je, dondo kambing tak ada masalah. Nak dondo kabung tak ada masalah. Tapi jangan dianggap sebagai pelanggaran syar'i, tak pelanggaran syar'i. Dan juga bukan pelanggaran tradisi, karena tradisi itu sudah di masa dulu, sekarang tidak berlaku lagi sebenarnya. Sebab imbas dari masalah itu terjadi pelanggaran syar'i lain, yaitu sesuku dianggap mahram. Sehingga kalau pergi haji, bo dia pergi haji monya. Atau pergi sekolah, bonya nampang monya. Jadi macam badi adik je padahal tak badi adik, tak mahram. Itu masalahnya. Dianggaplah sebagai mahram. Kadang masuk rumah lah. Ya. Bertitip anak jadi wak ke sepupu yang sesuku. Tujuannya keliru sehingga terjadi apa yang tidak diinginkan. Apa? Mata kena dorong. Kalau takut dosa jembul. Kenapa? Mewajibkan sesuatu yang tidak wajib kan? Ya. Ini alasan itu kan tradisi Ustaz ni. Tidak. Ini masalah tuan-tuan menganggap sesuatu yang tidak boleh, sah? Nah, cuman di awal mereka kalau tidak kan dapat contoh menikah lah. Kecuali dengan itu tawasul dibayu, kan ya? Nah, tawasul dibayu. Boleh. Tapi dia mati kabur nanti walaupun tidak ada donor. Ya. Dia mabinin mati kabur je, di sini mati kaburnya.
Salat nikah bukan tu masuk suku san. Cuma bezanya ada mau Tanjung, ada mau dalam. Kemudian dalam tradisi dahulu pun kalau lain tak sekampung dah apa namanya. Kalau lain tak sekampung dah apa. Lah, tu nak tuntut dodo je dah lah. Nah. Lah bawa ayun dodo. Sitan bantai kabu, siko bantai kabu. Tu diulang je lah. Masya-Allah, alhamdulillah. Baik, terima kasih dan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Allah, jangan lupa nak ya. Cari dalil yang tadi mah. Nah, kalau bawa suap beritahu apa ya. Chris, tolong cari. Nah, amba mencuba mencari Allah suap dan Allah. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad sallam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikut. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat. Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.